aturan main dana desa 2026? Mari kita bahas. Like, subscribe, share dan komen agar channel ini berkembang. Oke, perhatian buat seluruh aparat desa di Indonesia. Ini penting banget. Soalnya tahun 2026 nanti bakal jadi titik balik yang krusial. Bakal ada aturan main baru yang benar-benar fundamental soal pengelolaan dana desa. Dan ini bukan cuma soal ganti administrasi ya. Ini soal tugas baru, peluang baru, dan yang paling penting, risiko baru yang wajib hukumnya untuk Anda pahami. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya bikin kita semua garuk-garuk kepala kan? Entah itu pas ngobrol di warung kopi atau pas rapat di balai desa. Pemerintah itu udah gelontorin dana desa ratusan triliun rupiah loh sejak program ini ada. Angkanya tuh gede banget. Tapi herannya kenapa ya di banyak desa, angka kemiskinan kok kayaknya gitu-gitu aja. Sebenarnya uang sebanyak itu lari kemana? Pasti ada yang salah kan? Nah, kita coba cari tahu di mana letak masalahnya. Kalau cuma ngomong doang mungkin nggak kelihatan, tapi angka itu nggak pernah bohong. Coba deh lihat grafik ini. Kelihatan jelas banget kan? Garis kemiskinan di desa itu selalu jauh di atas kota. Ini bukan naik turun biasa, ini udah jadi pola yang konsisten bertahun-tahun. Artinya apa? Artinya ada jurang yang dalam banget. Uang triliunan udah diguyur ke desa. Tapi dampaknya itu kayak nggak sanggup ngelewatin jurang ini. Jadi uangnya ada, tapi masalahnya ya tetap di situ-situ aja. Dari sini, kita jadi sadar satu hal yang mungkin agak pahit ya. Masalahnya itu ternyata bukan lagi soal kurang duit. Ibaratnya nih, kita siram terus tanamannya pakai air seember penuh, tapi lupa kalau akarnya itu udah busuk. Ya percuma kan? Nah, akar masalahnya ini jauh lebih dalam, udah sistemik sifatnya. Dan akar-akar busuk ini nih yang perlu kita bongkar satu persatu. Jadi, apa aja sih biang troknya? Nih, ada 5 akar masalah utamanya. Pertama, kapasitas SDM kita terbatas. Anak-anak desa yang pintar dan potensial malah pada kabur ke kota, jadi desa kekurangan tenaga. Kedua, fokus pembangunannya seringkali ya kurang pas gitu. Kita lebih sering lihat gapura desa yang megah daripada irigasi sawah yang benar-benar ributin petani. Ketiga, ekosistem ekonominya nggak ada. Petani panen banyak, tapi bingung mau jual kemana, nggak ada yang ngolah. Keempat, budaya ketergantungan. Jadi lebih sering nunggu bantuan datang daripada nyiptain peluang sendiri. Dan yang terakhir, ini yang paling fatal, nggak ada visi jangka panjang. Ganti kepala desa, ganti program. Nggak ada arah yang jelas desa ini mau dibawa kemana. Nah, salah satu gejala yang paling kelihatan ya ini, soal musyawarah desa. Harusnya, idealnya, ini kan jadi forum keren di mana semua warga bisa ngumpul, kasih ide, rembukan bareng. Tapi kenyataannya, seringnya cuma jadi ajang tok palu doang, formalitas buat ngesahin keputusan yang udah dibikin segelintir orang di belakang layar. Warga biasa, boro-boro suaranya didengerin, diundang aja kadang nggak. Masalahnya nambah lagi nih. Ada BPD. Badan Permusyawaratan Desa ini kan harusnya jadi anjing penjaga yang galak kalau ada yang aneh. Tapi ini anjingnya malah tidur pules, nggak pernah gonggong. Mekanisme pengawasannya jadi lumpuh. Terus, anggarannya jadi rahasia dapur, ditutup-tutupin. Seolah-olah uang negara itu milik pribadi. Wah, ini kan resep jitu buat terjadinya penyelewengan. Tapi, oke, cukup soal masalahnya. Pemerintah kayaknya udah gerah lihat kondisi ini. Jadi, mereka nggak cuma kasih nasihat lagi, tapi langsung mengubah total aturan mainnya. Dan senjata utamanya adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 15 tahun 2026. Aturan inilah yang bakal mengubah segalanya. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Jadi apa sih isi PMK 15 ini? Poin kuncinya cuma satu, dan tolong digarisbawahi ya, ini skema pinjaman, bukan hibah. Artinya, uang ini bukan buat dibagi-bagi gratis, tapi buat diinvestasikan. Tujuannya juga spesifik banget, hanya untuk membangun aset fisik yang produktif yang bisa menghasilkan uang melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KMDP. Contohnya, bisa bikin gudang pasca panen, beli mesin pengolah hasil kebun, atau bangun toko desa yang modern. Dan skemanya ini, wah menarik banget loh. Coba lihat deh, plafon pinjamannya bisa sampai 3 miliar rupiah. Bunganya cuma 6% flat setahun. Coba deh cari di mana lagi ada pinjaman komersial serendah ini. Tenornya juga panjang, sampai 6 tahun. Dan enaknya lagi ada masa tenggang sampai 1 tahun. Jadi koperasinya bisa napas dulu, fokus jalanin usaha dan cari untung dulu, baru deh mulai nyicil. Ini benar-benar niat ngebantu, bukan mau jerumusin. Nah, ini bagian paling jeniusnya menurut saya. Namanya mekanisme top slicing atau potong langsung. Maksudnya gimana? Jadi Pak Kades dan Bu Bendahara nggak usah pusing lagi mikirin cicilan tiap bulan.
Kenapa? Karena pembayarannya itu langsung dipotong sama pemerintah pusat dari dana transfer, bahkan sebelum uangnya nyampe ke kas daerah. Canggih kan? Jadi cicilan dijamin lunas, nggak ada cerita nunggak, dan kerjaan administrasi di desa jadi jauh lebih ringan. Oke, itu tadi soal skema pinjaman buat koperasi. Tapi perubahannya nggak berhenti di situ loh. Dana desa yang reguler yang tiap tahun diterima desa, itu juga dirombak total aturannya. Lewat Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025, sekarang ada semacam peta baru yang wajib diikuti oleh semua desa tanpa kecuali mulai tahun 2026. Jadi, uang dana desa sekarang harus lari kemana? Nah, ini dia 5 pos wajibnya. Mulai 2026, setiap rupiah dana desa itu harus kudu dialokasikan untuk salah satu dari 5 area ini. Ketahanan pangan, ngurusin kemiskinan ekstrim, nguatin ekonomi lewat BUMDes dan UMKM, bangun infrastruktur yang produktif, sama ngurusin stunting dan kesehatan. Fokusnya jadi jelas banget kan? Buat ngurusin masalah-masalah paling dasar. Nggak boleh lari kemana-mana lagi. Kalau mau kita simpulkan semua perubahan ini dalam satu kalimat, ya ini dia intinya. Fokus ke substansi, bukan lagi seremoni. Pesan dari pemerintah itu tegas dan jelas. Udah, stop bikin acara-acara atau bangun tugu yang cuma buat gagah-gagahan. Zaman sekarang setiap satu perak yang keluar itu harus jelas efeknya buat perut warga, buat dompet warga, dan buat kesehatan warga harus ada dampaknya. Dan biar nggak ada yang pura-pura nggak ngerti atau salah tafsir, aturannya juga jelas banget nyebutin apa aja yang sekarang dilarang. Kegiatan seremonial yang lebay dan ngabisin anggaran, coret. Proyek asal jadi yang nggak jelas nampak ekonominya apa, coret. Pokoknya semua belanja di luar 5 prioritas tadi, statusnya sekarang dilarang keras. Nah, semua aturan baru ini pada akhirnya menempatkan setiap aparat desa, dari kepala desa sampai jajarannya, di sebuah persimpangan jalan. Ini benar-benar era baru. Di satu sisi, ada peluang emas yang gede banget. Tapi di sisi lain, ada resiko yang juga jauh lebih ngeri dari sebelumnya. Jalan yang pertama itu jalan peluang. Kalau aturan ini dimanfaatkan dengan benar, wah, desa bisa maju pesat. Kesejahteraan warga itu bukan cuma angan-angan lagi. Ini kesempatannya. Tapi, ada jalan kedua. Jalan resiko. Coba-coba aja ngelanggar atau ngakalin aturan ini. Siap-siap aja didatengin inspektorat, disuruh balikin uang, atau bahkan berurusan sama hukum pidana. Pilihannya cuma 2 itu. Nggak ada jalan tengah, nggak ada abu-abu. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan refleksi buat kita semua, terutama buat para aparat desa. Dengan aturan main yang sekarang begitu jelas dan tegas ini, dana desa di tempat Anda mau dibawa kemana? Mau dijadikan motor penggerak kesejahteraan yang beneran terasa manfaatnya? Atau malah jadi bom waktu yang siap meledak dan memicu masalah hukum? Jawabannya bukan di Jakarta, tapi ada di tangan Anda, di setiap keputusan yang Anda ambil di Balai Desa, mulai hari ini.